Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Bersama saya Taufikur Rahman, Widaiswara Madya, Balai Diklat Keuangan Malang. Kali ini kita berjumpa kembali dalam Speak. Spesial acara Kemenlu. Balai Diklat Keuangan Malang. Kali ini kita berada di kantor pelayanan dan perbendaharaan negara Malang. Kita berada di gedung RCE, Regional Chief Economist, yang juga merupakan gedung cagar budaya kebanggaan Kota Malang, tepatnya di depan alun-alun Kota Malang. Speaker yang saya banggakan, topik yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan ALKO, khususnya terkait dengan ALKO regional. Dan untuk itu, kita telah kedatangan tamu spesial yang khusus kita datangkan dari Surabaya. Beliau adalah Bapak Luxman Effendi, SST AK, MSc AK. Beliau adalah Kepala Seksi Pembinaan Pelayanan Anggaran 2, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Baik, tidak berpanjang lama, kita sapa beliau. Selamat siang Bapak Luqman. Selamat siang Pak Taufik. Ini namanya unik sekali nih, kok pakai Lux X? Nah, mungkin sedikit sebelum kita mulai nih, speaker penasaran nih, kenapa pakai X itu? Saya pribadi itu kan sebenarnya juga penasaran Pak. Tapi mau nanya Bapak nggak enak, gitu. Karena dulu sudah diselamatin gitu loh Pak. Gitu. Ya, jadi mungkin ya ada pengalaman tertentu dari orang tua sehingga memberikan nama tersebut gitu. Jadi orang gampang ingat itu. Luxman pakai X, oh pasti orang Surabaya. Baik Pak Luxman, speaker yang saya banggakan, bicara ALKO regional, kita naik sedikit ke atas. Kita bicara tentang RCE, yaitu Regional Chief Economist. Semenjak 1 Januari tahun 2022, seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan itu mengemban peran sebagai RCE, yaitu Regional Chief Economist. Di mana dalam posisi ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki tanggung jawab utama untuk pengembangan, koordinasi, dan produksi analisis ekonomi dan keuangan. Dengan lingkup tanggung jawab yang cukup luas, meliputi perencanaan, pengawasan, dan koordinasi penelitian ekonomi. Nah, dalam RCE ini ada 3 pilar utama dalam membuat program ini berjalan. Yang pertama adalah kajian fiskal regional ya Pak ya. Yang kedua adalah ALKO regional, dan yang ketiga adalah forum koordinasi pengelolaan keuangan negara. Nah, salah satu pilar utama adalah ALKO regional. Nah, mungkin kita akan bahas khusus ALKO regional pada episode kali ini. Nah, untuk yang kedua itu nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Baik, sebelum kita bahas ALKO regional, tentu speaker penasaran, ALKO itu apa gitu? Kok mirip-mirip merek cat ya gitu ya? ALKO atau Melko gitu. Baik, Pak Luqman, ini sebelum kita masuk ke ALKO regional, ini speaker perlu memahami dulu tentang ALKO. Nah, tentu saja ALKO ini mungkin asing bagi teman-teman speaker. Tentu saja ada ALKO di sektor private, ada di pemerintah. Mungkin bisa Pak Luqman jelaskan. Ya, baik, terima kasih Pak Taufik. Sebenarnya konsep ALKO dari definisi sendiri, kalau ALKO sendiri itu kepanjangan dari Asset and Liabilities Committee. Ya, berarti kan terkait dengan komite yang menangani terkait dengan aset dan kewajiban gitu Pak ya. Nah, konsep ALKO sendiri di sektor private itu lebih dijalankan itu di sektor perbankan. Jadi mereka sangat concern bagaimana mengelola aset dan mengelola kewajibannya untuk dapat mengoptimalkan likuiditas mereka. Jadi mereka ke profit oriented kan? Profit oriented. Jadi kalau Bapak lihat di sektor perbankan itu kan mereka asetnya adalah uang mereka, betul. DPK, dana pihak ketiga yang dititipkan ke mereka, itu kan harus dikelola Pak, untuk bagaimana seluruh kewajibannya itu terpenuhi dan likuiditas itu tetap terjaga. Nah, fungsi utama itu atau kata kunci utama itu adalah liquidity. Likuiditasnya harus terjaga. Nah, kemudian bagaimana ini bisa dibawa ke konsep government gitu Pak ya. Nah, ini memang di government salah satu isu penting itu adalah ketersediaan kas. Nah, belanja itu Pak untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk kementerian lembaga, untuk subsidi yang selama ini mungkin banyak dirasakan oleh masyarakat,
itu kan membutuhkan kecukupan kas. Nah, bagaimana ALKO ini menjadi sebuah wadah bagi Kementerian Keuangan khususnya ya, semua unit yang ada di Kementerian Keuangan untuk dapat mencukupi kas dalam penggunaan atau kepada masyarakat, gitu Pak. Mungkin speaker perlu memahami bahwa kalau APBN kita itu belanjanya sudah ditentukan dulu di awal. Uangnya belum ada, Siap. tapi sudah direncanakan. Nah, untuk memastikan belanja ini terpenuhi, maka fungsi ALKO ini harus berjalan gitu. Maksudnya gitu Pak. Ya, Lukman, ya. benar Pak. Jadi tadi yang sampaikan di awal, ALKO fungsi utamanya kepada likuiditasnya. Oh siap. Jadi kan memang di APBN itu belanja ditetapkan di awal. Belum tentu kasnya memang ada. Nah itu itu kan uangnya belum ada nih ya. Iya. Nah itu yang harus di manage dengan tim siap. ALKO tersebut. Jadi sebenarnya kalau di konsep ALKO di tingkat pusat ini sangat penting, Mbak. Betul. Ya kan, mungkin Bapak nggak pernah melihat mendengar atau di berita bahwa negara kekurangan kas. Ya. Nah itu gimana caranya itu para petinggi di Kementerian Keuangan untuk bisa mencukupi kas kita dengan biaya yang optimal atau cost of fund-nya terjaga. Padahal biasanya tiap tahun APBN kita tuh belanja lebih gede Pasti. daripada penerimaan kita gitu kan. Karena sesuai dengan konsep ya APBN kita itu kan ekspansif Pak. Ekspansif, betul. Jadi kan sebisa mungkin APBN ini diciptakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, walaupun itu juga harus terjadi defisit pada APBN kita. Betul. Jadi kalau pesannya Bu Menteri dulu, kalau kita mau bangun infrastruktur, kita masih belum punya uangnya, kan nggak terbangun tuh. Nah, akhirnya ketika nggak terbangun, ya akhirnya roda perekonomian atau mobilisasi pertumbuhan ekonominya tidak terjadi. Betul. Nah, kalau ingin mempercepat, mau nggak mau ya harus menggunakan pembiayaan. Nah, itu Pak. Jadi likuiditas tadi bisa dilakukan baik melakukan pembiayaan. Pembiayaan itu bisa utang dan non utang, Pak. Nah, itu. Jadi intinya bagaimana likuiditas negara dalam menjalankan APBN ini bisa terjaga. Oke. Artinya dalam perjalanannya APBN kita kan sangat dinamis, Pak Lukman ya. Tentu saja di dalam perjalanan itu ada perubahan dinamika yang cukup lumayan lah berdampak pada APBN kita itu. Misalkan ada asumsi dasar makro kita kadang juga berubah. Penerimaan pajak dan bea cukai kadang-kadang wah ini kalau sini nggak tercapai, ini kurang wah itu. Nah ini tentu saja ini fungsi ALKO gimana nih untuk mengatasi hal seperti itu? Baik. Nah nih, jadi Bapak, kalau di tingkat kementerian, anggota tim ALKO kan seluruh eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi seluruh dirjen, staf ahli menteri semuanya itu menjadi komite ALKO-nya. Nah, memang asumsi dasar ekonomi makro itu bisa berubah sesuai dengan, karena sekali lagi ekonomi Indonesia itu tidak bisa lepas dari ekonomi internasional, Pak. Betul. Ya kan, kita sangat membutuhkan ekonomi internasional baik berupa ekspor, impor, bahan baku maupun kegiatan aktivitas yang lainnya. Apalagi perubahan suku bunga perbankan. Kalau begitu agresif bingung kan? Betul. Kita harus menyesuaikan, karena apa? Semuanya harus bisa diredam. Kalau bahasanya Ibu Menteri sebagai shock absorber. Nah, kemudian ini lagi Pak, bagaimana hubungan kita terhadap bagaimana peranan komite ALKO ini untuk bisa menjaga tadi dampak dari perubahan makroekonomi secara keseluruhan. Bapak mungkin pernah mendengar bahwa beberapa komoditas itu naiknya tajam. Betul. Kalau komoditas itu ekspor kita, alhamdulillah Pak, berarti penerimaan kita lebih banyak. Banyak ya. Ya kan, tapi begitu komoditas ini adalah sektor impor, maka harga naik, maka otomatis ya kan akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia maupun sisi penerimaan, dari sisi penerimaan ekspor maupun sisi penerimaan impornya, baik berupa pajaknya, kepabeanan maupun PNBP SDA-nya. Jadi banyak sekali Pak ini. Jadi memang kita tidak bisa terlepas dari ekonomi global. Nah, yang tadi Bapak singgung tadi, bagaimana saat ini bank sentral di negara-negara besar ya, Eropa, Amerika, The Fed terutama yang sangat mempengaruhi, begitu
agresif untuk menaikkan suku bunga dalam mengendalikan inflasi, maka otomatis kita juga akan terdampak. Ya. Nah, bagaimana akhirnya BI juga akan menaikkan suku bunga BI 7-day rate repo-nya juga. Nah, ini juga yang menjadi concern Komite ALKO juga, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanjanya. Sehingga kita bisa menyediakan kas yang cukup untuk membiayai APBN ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan pasti ada perubahan. Nah, itu yang harus dimitigasi, Pak. Nah, Komite ALKO ini nanti merumuskan resikonya apa, mitigasinya apa, berdasarkan kewenangan tugas masing-masing. Mungkin di sektor pajak akan terdampak seperti ini, di sektor kepabeanan akan terdampak seperti ini, di sektor PNBP akan terdampak seperti ini. Dan itu nggak bisa berdiri sendiri ya, itu saling terkait itu pasti itu. Iya Pak, jadi kita action gitu Pak ya. Contohnya kemarin adalah kita menaikkan harga BBM. Betul. Ya kan otomatis. Akhirnya apa Pak? Belanja kita kan banyak subsidinya. Iya. Pemerintah menambah alokasi subsidi. Lah uangnya dari mana? Nah itu. Nah itu yang dipikirkan kan Pak ya. Nah akhirnya kan kita menggunakan fungsi dari pembiayaannya, menarik dana dari masyarakat berupa surat utang negara. Alhamdulillah sekarang surat utang negara kita itu 70%-nya dari domestik dan bernominal rupiah. Jadi itu kabar aman. baik itu Pak Lukman. Nah ini kadang-kadang teman-teman ini wartawan media yang diangkat itu cuman besarannya Pak. Iya betul. 7.000 triliun itu kan besar sekali, tapi kan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara ada itu rasio, kan kita masih ada rasio di bawah 3% PDB rasio utang kita. Jadi masih sangat kecil dibandingkan PDB nasional Indonesia. Jadi sangat-sangat aman Pak sebenarnya. Nah ini kalau saya bandingkan gini Pak Lukman, zaman dulu cuma 1.000 triliun, sekarang 7.000. Ya pasti beda lah nilai uang 1.000 zaman dulu dengan 7.000 sekarang, pasti beda. Iya. Gampangnya gitu Pak Lukman ya. Baik. Sekali lagi kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri ya, jadi sama Pak. Saya kemarin mohon izin ini cerita mungkin di luar topik Pak ya. Silakan Pak. Saya kemarin ke Kabupaten Madiun Pak. Oh, oke. Kabupaten Madiun. Mereka itu salah satunya ingin bangun rumah sakit yang berskala mungkin daerah Pak ya, RSUD yang lebih bagus tipe A gitu. Nah ini kan tidak tersedia dananya di APBD, tidak mencukupi. Nah kalau nggak dibangun-bangun kapan kita punya uangnya Pak? Iya. Iya kan nah. Seharusnya lah itulah kita harus berinovasi terhadap fungsi pembiayaannya. Nah ini juga Komite ALKO juga merumuskan Pak inovasi pembiayaan kita Ngitung-ngitungnya itu ya? Ngitung-ngitungnya. Nah, harus kira-kira pas enggak, kalau enggak kan nanti kembali lagi likuiditas kita akan terganggu untuk baik untuk pembayaran utang, bunga utang maupun untuk membiayai pelaksanaan APBN. Nah balik ke Nganjuk tadi Pak, kalau tidak melakukan inovasi pembiayaan sampai 10 tahun nanti rumah sakit itu nggak akan terbangun Pak. Betul. Karena apa? Ya kondisi APBD-nya itu hanya cukup untuk membiayai tugas-tugas administrasi tertentu saja. Maka dibutuhkan inovasi pembiayaan. Padahal kalau itu dilaksanakan dengan inovasi pembiayaan, contohnya mungkin yang saat ini belum pernah ada obligasi daerah, rumah sakit kan nanti bisa menghasilkan pendapatan juga. Iya, PAD juga. Iya kan, nah inilah yang dibutuhkan inovasi pembiayaan. Mungkin di kita sekarang sudah ada SBSN Pak ya, Surat Berharga Syariah Negara. Itu juga sangat inovasi yang luar biasa dalam pembiayaan gitu. Jadi kalau saya bilang ALKO itu menjadi kunci keseimbangan fiskal pemerintah. Nah, untuk itu kan sebetulnya perlu keseimbangan, sinergi antar beberapa unit eselon 1. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana nih mensinergikan masing-masing unit eselon 1 itu. Baik Pak, jadi gini Pak, di kita itu kalau di sutra PBN itu kan ada 2 sisi Pak ya. Maaf, ada 3 sisi. Satu bagian penerimaan, satu bagian belanja dan satu bagian pembiayaan. Nah ini memang harus bersinergi Pak. Contoh penerimaannya lagi tinggi nih, belanjanya lagi rendah, pasti surplusnya banyak, pembiayaannya seharusnya tidak ada kerjaan kan gitu kan. Nah, tetapi kan di sisi surplus yang banyak tadi, maka pembiayaan ini kan harus berinovasi juga untuk mengolah kas yang lebih ini. Nah, ini kalau nggak koordinasi, Pak, ya tadi itu udah surplusnya banyak, pembiayaannya masih ada lagi, berarti duitnya di rekening negara tambah besar kembali gitu, sehingga tidak efektif. Di sisi lain,
pas waktu penerimaannya shortfall turun, Iya. belanjanya lagi tinggi-tinggi. Kayak COVID kemarin. Kayak COVID kemarin. Nah, Wah, itu. betul. Belanjanya lagi tinggi-tinggi. Betul, betul. Pembiayaan kalau ini nggak sinergi, Pak. Nah. Nggak aware kan gitu, Iya, Pak. iya. Nah, terlambat untuk menyediakan kas. Akhirnya apa? Roda dari jalannya pemerintahan Republik Indonesia ini akan terganggu. Iya. Dan Itu, yang Pak. berdampak masyarakat juga nantinya. Ya pasti Pak, apalagi kemarin banyak yang tahun 2022 akibat ini adalah untuk penanganan pandemi COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Kebangkitan itu kemudian. Nggih. Pak Luqman, mungkin speaker sudah memahami lah konsep ALKO secara nasional. Lalu kita masuk lagi ke regionalnya. Kan kita ketahui tadi saya sampaikan semenjak tanggal 1 Januari 2022 Kanwil Perben sudah ditetapkan sebagai RCI. Di dalamnya ada ALKO regional. Baik. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman speakers arahan Bu Menteri dan Wakil Menteri ini kan nih baik. regional harus begini nih. Ini kira-kira harapan Bu Menteri bagaimana itu Baik. sehingga bisa optimal lah ALKO regional ini. Oke, baik. Terima kasih Pak. Apa yang menjadi tujuan utama dari RCA Pak ya? RCA. Regional Chief Economist. Jadi sebenarnya regional tapi ada chiefnya para ekonomis. Para ekonomis. Nah, sekarang ini Perben ini banyak koordinasikan ekonomis di regional untuk bisa memikirkan bersama bagaimana fungsi pemerintah ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Nah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pak, waktu itu memang menggagas gitu kan. Nah, ini rupanya diterima sama Bu Menteri. Ya, jadi menggagas, jadi Bu Menteri. Dan ini salah satunya, kalau tadi Bapak sampaikan di tahun 2022 Pak ya. Ya. Sebenarnya kami piloting itu tahun 2021 Pak. Pertengahan bulan Mei 2021 ya. 2021. Siap. Jadi hanya 3 di seluruh Indonesia yang jadi pilotingnya. Jadi piloting dulu Pak. Yang pertama di mana? Kira-kira mampu nggak gitu kan? iya, Nah, iya. karena ini kan kalau mensinergikan beberapa unit eselon 1. Ya. kalau di pusat Bapak, Oh itu kalau masing-masing ego masing-masing Nggih. kumpul nggak bisa itu. kalau di pusat Bu Menteri simple. Iya. Dipanggil pasti datang ya. Ya kan? Karena jabatan lebih tinggi ya. Jabatannya lebih tinggi. Kalau Kalau di di daerah daerah ini kan setara. setara, betul. Ya. Contoh di Jawa Timur, di kita itu ada 6 eselon 2 kan? Iya. 7 ya, eselon 2 Pak ya, 7 eselon 2. 3 di Direktorat Jenderal Pajak, 2 di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Cukai. 1 di Perbendaharaan, 1 di Kekayaan Negara. Kekayaan Negara. Dan ini kan harus bersinergi. Dan itu setara lah sesama eselon 2 gitu ya. Eselon 2. Dan wilayahnya beda-beda, Pak. Iya kan kalau Jatim 1 itu di kota Surabaya aja. Betul. Jadi BC 1 itu sebelah sana kan gitu kan, Jawa Timur sebelah ini kan gitu. Jadi kan dan ini harus bisa mengcapture regional gitu loh. Dan ini kan di antara internal Dijen Pajak 1, 2 dan 3 itu juga harus bersinergi. Iya. Nah dulu di rolling Pak ceritanya. Bulan ini Jatim 1, bulan ini Jatim 2, dua. ini Jatim Oke. 3. Nah, ini membutuhkan memang menghilangkan ego sektoral masing-masing. Betul. Nah, ini kerjasama antar unit Kemenkyu 1 ini benar-benar terwujud Pak di ALKO ini. Iya, iya. Di awal-awal dulu mungkin luar biasa Pak ya, Iya. dananya nggak ada, Oh iya. SDM-nya terbatas, kita piloting. Bagi di awal-awal ya. Awal-awal, untuk rapat aja nggak ada snacknya Pak. Tapi untungnya COVID Pak, jadi nggak pakai snack Pak, jadi zoom saja gitu. Tapi ini semangatnya untung- itu, semangatnya luar biasa itu. iya. Dan juga menumbuhkan kebersamaan atau rasa saling memiliki. Jadi mungkin kalau bisa saya sampaikan, mungkin teman-teman di sektor penerimaan itu akan sangat fokus di sektor penerimaan, ya kan Pak ya. Kami di sektor pengeluaran atau belanja akan sangat fokus di sektor belanja. Nah Dari sisi penyerapannya ya. ya sehingga Kemenkyu 1 itu akhirnya tidak terwujud dalam sebuah satu regional gitu loh. Jadi yang satu ngomong hanya penerimaan saja, yang satunya ngomong belanja saja, yang mungkin sama dengan BDK kan. BDK kan juga ya edukasi dan peningkatan kapasitas SDM internal gitu kan. Nah ini coba digabungkan jadi satu untuk bisa mewujudkan Kemenkyu 1 untuk seluruh sisinya. Dan Bapak ingat kalau tidak semua eselon 1 punya instansi vertikal di bawah. Oh iya. Nah, jadi kan kenapa tadi saya bedakan di situ contoh Badan Kebijakan Fiskal sebagai pemegang
pembagian kebijakan fiskal itu tidak ada di daerah. Iya, hanya Di pusat. Kemudian pembiayaan, Dijen Pembiayaan Resiko Pengelolaan Utang dan Resiko Pak, di CPPR itu juga nggak punya instansi di daerah. Kemudian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga tidak mempunyai instansi di daerah. Nah, bagaimana peran-peran sentral dari beberapa organisasi yang tidak mempunyai di daerah ini? Nah, ini dilimpahkan sebagian besar itu memang ke Dijen Perbendaharaan. Sebagian besar Pak. Iya. Makanya kita ada kajian fiskal. Iya, betul. Ya, kita menangani transfer ke daerah. Kita juga memfasilitasi Direktorat Pembiayaan di CPPR untuk mensosialisasikan terkait dengan instrumen pembiayaan pemerintah untuk kalangan muda milenial. Oh, iya. Nah, itu coba. Nah, bedanya Pak, ini mungkin saya langsung aja Pak ya. Iya. Bedanya dengan ALKO regional dengan ALKO pusat itu cuma satu Pak sebenarnya. Oke. Tidak ada sisi pembiayaannya. Oh iya. Nah, karena Itu kewenangan pusat itu ya? Kewenangan pusat. Jadi pemerintah daerah pun juga untuk utang pun juga hati-hati. Diatur juga oleh Menteri Keuangan dan juga diatur oleh Menteri Mendagri. Memang posisi utang ini harus sangat berhati-hati Iya, pembiayaan. dan itu sangat peka sekali itu Mas. Ya, isu sensitif Pak. Sensitif gitu. Oke. Nah, mungkin satu dulu Pak yang saya jelasin Pak. Jadi ALKO tadi saya mungkin lupa. ALKO itu sebenarnya komite internal Kementerian Keuangan. Oke. Jadi kalau Bapak pernah ngikutin rapat ALKO yang dipimpin oleh Bu Menteri itu luar biasa panjang, banyak sekali yang memang strictly ataupun menjadi konsumsi internal dari Kementerian Keuangan, termasuk bagaimana likuiditas kas kita, bagaimana kondisi dari pembiayaan kita, bagaimana dengan kondisi dari sisi penerimaan kita. Nah, bagaimana komunikasi publiknya. Nah, akhirnya tadi untuk menjaga masyarakat sadar akan APBN, maka ALKO tadi bentuk komunikasinya ke publik itu adalah APBN kita, Pak. Oh. Nah, yang sebenarnya diminta oleh arahan Bu Menteri, Pak Wamen, tolong diresonansi gitu. APBN kita ini, ya kan? APBN kita di tingkat pusat itu menjadi APBN kita di tingkat regional. Sekaligus teman-teman di daerah itu juga aware. Jadi jangan hanya di sisi sektor penerimaan saja, pajak, bea cukai, sisi belanja aja, penyaluran, pembayaran gitu kan, tetapi juga aware terhadap potensi-potensi risiko-risiko yang dihadapi regional terutama dan apa mitigasi resikonya. Karena dari regional itu bisa berdampak ke nasional juga kalau beberapa Pasti. daerah yang Jadi ini tadi kalau saya menjelaskan tentang dampak global, itu akan berdampak ke nasional. Nasional juga pasti akan berdampak ke regional. top down ya. Nah, top down Pak gitu kan. Nah, makanya Pak kalau dalam mungkin ini agak menyeleweng sedikit Pak. Jadi salah satu fungsi yang tidak desentralisasi adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ya kan? Jadi kebijakan fiskal itu tetap di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu tidak mempunyai kebijakan fiskal. Nanti lucu Pak kalau pemerintah daerah punya kebijakan fiskal kan. Nah, kita daerah ini bangun infrastruktur, daerah bangun lagi gitu. Nanti saling bersaing gitu. Saling bersaing, jadi nggak satu arah. Nah, resonansi tadi juga balik lagi Pak, kebutuhan ALKO di regional ini juga seluruh pemangku kepentingan, terutama Kementerian Keuangan itu aware dengan kondisi ekonomi regionalnya masing-masing. Jadi kan unik toh Pak ya. Jadi struktur ekonomi Papua, Jawa Barat, Jawa Timur itu pasti beda-beda. Beda-beda betul. Nah ini kita juga harus aware di sisi pengelola fiskal kita, ya kan. Mungkin di sini di Jawa Timur itu 50% cukai Pak, hasil tembakau. Cukai hasil tembakau. Dan hampir 50% di penerimaan di Jawa Timur dan hampir 80% mungkin penerimaan nasional untuk cukai hasil tembakau itu dari Jawa Timur. Nah ini kan sektor industri ini jika sedikit goyah gitu kan, atau memang ada tekanan dari internasional gitu kan, pasti akan berdampak terhadap penerimaan kita. Bottom up itu nanti. Bottom up. Mungkin saya bisa contohkan lagi terkait dengan yang pernah ada PHK terkait dengan tekstil, garment Pak. Betul. Nah ini kan di Jawa Barat Pak. Iya itu banyak tuh. Nah
di Jawa Timur itu tidak begitu dampak karena memang industri gabah banyak di Jawa Barat. Nah, banyak di Jawa Timur ya, Jawa Barat yang banyak. Bagus ya. Oke. Gitu. Baik Pak Lukman, mungkin terakhir bisa disampaikan agenda Alko regional di khususnya Jawa Timur nih. Karen-karen isu apa atau mungkin ada program apa yang terkait dengan regional yang perlu sobat-sobat speaker mengetahuinya gitu. Nah, jadi dalam setiap Alko gitu kan nanti yang dikomunikasikan dalam bentuk press release APBN kita regional Jawa Timur di mana kita menyajikan bagaimana sisi implementasi kebijakan fiskal pemerintah di regional Jawa Timur itu baik dari sisi penerimaan dan sisi belanja. Kita juga membahas isu-isu yang sesuai dengan current isu yang ada di nasional. Contohnya Pak, terkait dengan ketahanan pangan. Ya, kemudian terkait dengan isu stunting, terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan isu-isu ini telah diagendakan di tingkat pusat Pak. Ya, ya. Jadi biar sama-sama Pak gitu. Jadi semua serentak jalan ya. Ya serentak jalan. Jadi setiap daerah itu akan memotret suatu isu yang sama, ya terkait dengan contohnya ketahanan pangan, ya kan? Bagaimana pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah pusat itu berdampak terhadap ketahanan pangan di daerah tertentu. Pasti akan berbeda-beda Pak. Nah ini menjadi sebuah kalau istilah kerennya itu kajian tematik Pak. Tematik. Setiap bulan itu berbeda. Nah ini ditentukan oleh kantor pusat sesuai dengan kebutuhan dari kantor pusat. Dan itu pun sudah dirapatkan juga dengan komite Alko bahwa daerah mengkaji ini. Oke, kita mengkaji ini itu nanti juga akan menjadi masukan Pak. Jadi Pak, mungkin salah satu yang paling penting gitu ya bagi komite Alko, bagaimana hubungan antara Alko regional dengan Alko pusat itu adalah sumbangsi regional terhadap isu daerah. Nah, saya yakin kalau teman-teman penyusun materi Alko pusat itu kan Indonesia Pak ya. Ya kan. Untuk kecil porsi-porsinya kan itu berbeda-beda dan ini kan perlu penanganan spesifik khusus. Dan ini yang akan juga dirapatkan menjadi masukan bagi pengayaan Alko di tingkat pusat Pak. Oke, wah ini luar biasa sekali Pak Lukman ini. Sahabat speaker yang luar biasa nih, materi kita membahas Alko regional cukup kompleks ini ternyata. Namun waktu juga akan membatasi kita dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Pak Lukman bisa memberikan wacana yang baru tentang bagaimana peran kita semua menjaga negara kita, Indonesia kita, APBN kita tetap kuat. Karena kuatnya APBN menandakan sejahteranya rakyat Indonesia. Sampai berjumpa di acara Speak berikutnya. Jangan lupa terus memantau channel YouTube Balai Diklat Keuangan Malang. Speak, speak, speak! Kemenku. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tetap terus belajar karena belajar itu sederhana dan jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh.